Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dan wanita Kementerian Agama Lumajang yang saya hormati, insya Allah dirahmati Allah. Izinkan saya membawakan ngausaran dengan topik orang yang dirindukan surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tiap umat Islam tentu mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat seperti di surga. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Tahukah kalian orang-orang seperti apakah yang dirindukan surga? Dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diketahui ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya surga merindukan 4 golongan orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Golongan yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, yaitu orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap saat, setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat hati lapang maupun sempit. Selain dirindukan surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan tenang. Kita teramat butuh Al-Quran, namun kita meninggalkannya dengan berbagai alasan. Rasulullah SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil dunia. Dalam hal ini dimaksudkan dengan orang-orang yang bukan hanya gemar membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan tiba, tetapi benar-benar menghabiskan banyak waktunya untuk melantunkan ayat-ayat Allah ketika waktu luang. Golongan yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan yang kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal, contohnya seperti menyampaikan informasi, pertanyaan, dan prasangka. Bahkan jika tidak dijaga, dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Jika kita menggunakan lisan untuk ghibah hingga menyampaikan fitnah, artinya kita semakin banyak menghabiskan waktu yang tidak baik, yang mana semakin jauh dari surga. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan pada orang kelaparan. Golongan ketiga ini adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberi makan dari buah-buahan surga. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia.
Oleh karena itu, kita perlu membantu sesama untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Golongan yang keempat yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Bulan puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh muslim. Tetapi juga dapat mengantarkan kita masuk golongan yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Karena kehadiran puasa Ramadan amat dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, surga memiliki 8 pintu. Di antaranya pintu ada yang bernamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Demikianlah para pemirsa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.